Pengertian dari IKOT sendiri yaitu diantaranya administrasi perkara secara elektronik ya. Sedangkan litigasi adalah proses persidangan secara elektronik. Secara elektronik itu mencangkup apa saja, Bu? Nah, untuk ruang lingkup pemanggilan untuk pengguna layanan di IKOT ya, diantaranya adalah pengguna terdaftar ya, dan pengguna lainnya. Nah, apa sih pengguna terdaftar itu adalah pihak yang memiliki akun resmi dan terverifikasi di sistem IKOT Mahkamah Agung. Nah, dia itu bisa berhak dan berhak menggunakan seluruh layanan peradilan elektronik. Nah, siapa aja di antaranya? Teguh berdiri di jalan terang, kejujuran bagaikan dinding yang kuat. Sistem hidup tanpa ruang kelam, anti penyuapan membakar semangat. Berintegritas. Halo Sobat Cilok, kembali lagi dalam podcast Cilok, cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan, yang merupakan platform resmi Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai salah satu sarana memberikan informasi tentang pengetahuan hukum maupun pengetahuan mengenai layanan-layanan yang ada dalam Pengadilan Negeri Tasikmalaya kepada seluruh masyarakat. Kali ini bersama saya Desti Sri Utari dengan didampingi Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Ibu Eti Suryati SH. Halo Ibu, sampurasun, kumaha damang? Alhamdulillah, saya Mbak Desti. Terima kasih Ibu. Ibu Eti Suryati merupakan Ibu Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Panmut paling cantik ya Bu ya di antara panmut-panmut lainnya. Mbak Desti bisa aja. Iya. Ibu, untuk kesempatan podcast kali ini akan membahas apa ya Ibu? Baik, Mbak Desti, saya biar lebih akrab ya, langsung panggil Mbak Desti aja ya. Oh, siap Ibu. Baik, Mbak Desti, saya di sini akan menyampaikan masalah peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Nah, Perma itu sendiri merupakan perubahan ya atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oh, baik Ibu. Mengenai Perma nomor 7 tahun 2022 ya Bu ya. Iya, betul. Latar belakang dari diciptakannya atau dibuatnya regulasi tersebut apa Ibu? Yang melatar belakangi terciptanya ya Perma nomor 7 tahun 2022 itu yaitu hadir untuk menyempurnakan pelaksanaan EKOT dan litigasi yang mana sebelumnya telah diatur ya dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Baik. Kemudian tujuan dari Perma 7 tahun 2022 itu apa sih Bu? Sebagaimana tadi di latar belakang Perma yang disampaikan ya dalam latar belakangnya itu bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan penyelenggaraan peradilan berbasis elektronik melalui optimalisasi EKOT dan litigasi. Jadi guna mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Siap Ibu. Jadi berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah Ibu jelaskan tadi, Perma tersebut itu untuk menyempurnakan pelaksanaan administrasi persidangan secara elektronik ya Bu, dalam melalui EKOT maupun litigasi. Untuk pengertian EKOT dan litigasi itu sendiri apa Ibu, bisa dijelaskan? Baik Mbak Desti ya, pengertian dari EKOT sendiri yaitu diantaranya administrasi perkara secara elektronik ya. Sedangkan litigasi adalah proses persidangan secara elektronik. Nah, untuk administrasi itu ruang lingkupnya ya, diantaranya pendaftaran perkara elektronik. Nah, apa aja sih
yang dilakukan ya untuk pendaftaran perkara, diantaranya pendaftaran gugatan, gugatan sederhana, bantahan, intervensi dan upaya hukum ya. Nah, Baik Ibu, jadi untuk ruang lingkup dari Ekor sendiri itu dari mulai pendaftaran sampai dengan putusan dan juga upaya hukum ya Bu ya. iya betul sekali Mbak Kalau Desti. untuk litigasi itu masuk ke dalam ruang lingkup e-court berarti ya Bu ya. Untuk Kalau litigasi iya proses persidangan ya secara elektronik. Kalau ya, untuk betul. persidangan elektronik secara litigasi itu bisa dijelaskan Ibu mulai dari mana sampai tahap mana masuk ke dalam proses litigasi? Baik Pak Desti. Jadi untuk persidangan secara elektronik itu jadi proses persidangan ya perkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan sistem elektronik, baik untuk pertukaran dokumen, persidangan maupun penyampaian putusan tanpa menghilangkan asas peradilan yang adil ya. Di antaranya pokok pengaturannya yaitu diantaranya yaitu persetujuan para pihak. Nah, terus penyampaian dokumen persidangan secara elektronik, pemeriksaan alat bukti, terus sidang secara daring dan penyampaian putusan secara elektronik. Untuk pembuktian atau pemeriksaan alat bukti itu juga secara elektronik ya Bu ya? Iya betul sekali Mbak Desti. Nah untuk alat bukti ya, alat bukti surat itu bisa disampaikan secara elektronik. Namun tetap diberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa perkara secara fisik ya, dan kepada pihak itu diharapkan hadir dalam persidangan untuk menyampaikan bukti surat dan untuk keabsahan bukti surat tersebut gitu ya. Berarti Untuk disamakan ya dengan apa yang diupload di Ekor dan dengan bukti surat yang disampaikan dalam persidangan. Berarti walaupun dalam pembuktian itu secara litigasi tetapi harus tetap ada persidangan secara langsung ya Bu ya? Betul sekali. Baik Ibu. Yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai pemanggilan dan juga pemberitahuan juga secara elektronik ya Bu? Iya betul. Bisa dijelaskan Bu untuk pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik itu seperti apa? Nah untuk pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik itu jadi pemanggilan sidang dan pemberitahuan kepada pihak itu dilakukan melalui domisili elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Nah, terus di administrasi itu ya, ada yang disebut adalah pertukaran dokumen ya, pertukaran dokumen persidangan secara elektronik. Dan itu dalam tahapan dari mulai jawab jinawab ya, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan dokumen lain yang disampaikan secara elektronik melalui sistem e-litigasi. Itu mungkin. Kalau untuk ruang lingkup pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik itu mencakup apa saja Bu? Nah, untuk ruang lingkup pemanggilan secara elektronik yaitu panggilan sidang ya, panggilan sidang, pemberitahuan jadwal sidang, terus pemberitahuan putusan dan pemberitahuan upaya hukum yang dan tahapan perkara lainnya lah gitu ya, yang disampaikan secara elektronik. Berarti kan pemanggilan dan pemberitahuan itu sudah melalui elektronik ya Bu? Iya, betul Apakah sekali. itu diharuskan dan tidak ada pengecualian mengenai panggilan dan pemberitahuan tersebut harus melalui elektronik atau bagaimana? Dalam hal tertentu apabila pemanggilan elektronik itu tidak dapat dilaksanakan, pengadilan dapat melakukan pemanggilan secara manual sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Misalnya nih pemeriksaan pemeriksaan saksi ya. Nah, saksi, sementara keterangan saksi tersebut sangat dibutuhkan ya. Nah, si saksi tersebut tidak bisa datang, tidak bisa hadir di persidangan karena ada kendala atau apalah ya. Jadi bisa dilaksanakan pemeriksaannya itu secara daring. Mungkin hanya itu. Siap.
Berarti sudah panggilan sudah, litigasi sudah secara elektronik, sekarang bahas mengenai penyampaian putusan dan minutasi secara elektronik. Apakah penyampaiannya secara elektronik itu seperti apa? Apakah tetap sama dengan yang konvensional atau bagaimana? Bisa dijelaskan Ibu? Baik ya, untuk penyampaian putusan secara elektronik disampaikan ya, dianggap telah diberitakan secara sah ya sejak tanggal pengiriman. Nah, untuk kekuatan hukumnya itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang disampaikan secara konvensional. Ya. Terkait minutasi dan akses para pihak itu bagaimana Bu dalam mengakses salinan putusan secara elektronik itu? Baik Mbak Desi ya, untuk minutasi perkara secara elektronik itu dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik yang disimpan dan dikelola dalam sistem informasi pengadilan. Nah, untuk aksesnya para pihak bisa mengakses salinan putusan melalui ekot masing-masing ya yang telah didaftarkan gitu ya. Berarti memang bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya Bu, Betul selama ada sekali, putusan Mbak Desti. tersebut. Iya, Nah, iya. baik. Tadi dari awal Ibu sudah menyinggung mengenai Perma nomor 7 tahun 2022 ini untuk menyempurnakan administrasi persidangan elektronik yang sebelumnya diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019 ya Bu ya. Iya betul Mbak Desti. Mengenai kedua perma tersebut, apakah ada perbedaan dari yang lama dan juga yang telah diperbaharui? Kalau ada perbedaannya apa saja, Ibu silakan dijelaskan. Ya untuk perbedaan tentunya ada ya Mbak Desi ya. Di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 itu untuk persetujuan tergugat sendiri itu ya memerlukan persetujuan ya penggugat dan tergugat untuk sidang secara elektronik. Sementara di Perma nomor 7 2022 menghilangkan syarat persetujuan. Jadi jika perkara didaftarkan elektronik, persidangan akan dilaksanakan secara elektronik meskipun tergugat tidak setuju gitu ya dengan persidangan secara elektronik gitu. Nah, untuk kan perbedaannya ya terdapat beberapa perbedaan ya. Di antaranya dari jenis perkara saja ya. Nah, untuk di Perma nomor 1 perbedaannya itu terbatas pada perdata umum saja ya. Nah, sementara di Perma nomor 7 itu memperluas ke perkara perdata khusus. Di antaranya itu keberatan putusan lembaga kuasi ya dan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Nah, dan yang selanjutnya perbedaannya itu diantaranya domisili elektronik. Nah, di Perma nomor 1 domisili elektronik itu hanya untuk advokat ya, pengguna terdaftar. Nah, sementara di Perma nomor 7 itu memperluas cakupan termasuk kurator dan pengurus serta mengakomodir pendaftaran prodeo biaya perkara secara elektronik. Siap. Kalau untuk pengguna layanannya juga berbeda ya Bu ya? Iya, iya. Nah, jadi kalau itu mah konsep ya. Jadi mengedepankan prinsip kesepakatan, sementara di Perma nomor 7 itu adalah menerapkan prinsip keharusan moratori atau litigasi jika pendaftaran secara elektronik. Berarti memang pembaruan ini cakupannya itu diperluas ya Bu ya? Iya betul Mbak Desti. Termasuk juga terhadap pengguna layanannya yang juga diperbanyak atau diperluas lagi. Kalau untuk persyaratan agar bisa menjadi pengguna layanan e-court itu apa saja Bu, bisa dijelaskan? Baik. Untuk pengguna layanan di e-court ya, diantaranya adalah pengguna terdaftar ya, dan pengguna lainnya. Nah, apa sih pengguna terdaftar itu? Adalah pihak yang memiliki akun resmi dan terverifikasi di sistem e-court Mahkamah Agung. Nah, dia itu bisa berhak dan berhak menggunakan seluruh layanan peradilan elektronik. Nah, siapa aja di antaranya? Yaitu adalah advokat, kurator, dan pengurus.
Untuk persyaratannya apa saja Ibu? Untuk persyaratan sebagai pengguna terdaftar ya, Terdaftar ya, pengguna terdaftar. di antaranya adalah kartu tanda penduduk, kartu tanda keanggotaan advokat, berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, untuk pengguna, untuk kurator ya dan pengurus, di antara persyaratannya itu adalah kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan kurator, atau pengurus yang berlaku ya. Nah, terus ada sertifikat tanda lulus ujian kurator. Nah, untuk pengurus dan surat bukti penerapan kurator atau pengurus yang berlaku. Itu kan tadi yang Ibu jelaskan mengenai pengguna terdaftar ya Bu ya. Iya, betul. Jadi pengguna layanan IKOT terdiri dari pengguna terdaftar dan pengguna lain. Kalau untuk mengenai pengguna lain itu siapa saja dan juga persyaratannya apa Bu untuk menjadi pengguna IKOT? Iya, boleh. Nah, untuk pengguna lain itu adalah pihak yang menggunakan layanan pelayanan elektronik yang tidak terdaftar sebagai pengguna terdaftar. Nah, diantaranya adalah dan bisa walaupun tidak terdaftar sebagai pengguna terdaftar, biasanya pihak yang berperan secara langsung tanpa kuasa hukum ya. Kayak prinsipal seperti itu Bu ya. Pengguna lain diantaranya adalah perseorangan, badan hukum, dan kuasa insidentil. Nah, untuk persyaratannya itu sendiri diantaranya kalau yang mewakili lembaga ya, diantaranya kartu tanda pegawai, kartu tanda anggota ya, terus anggota pegawai lah intinya mungkin, terus surat tugas dan surat kuasa. Nah, untuk perseorangan itu sendiri bisa kartu tanda penduduk, paspor dan identitas lainnya. Nah, dan untuk tadi kan disampaikan ya ada yang surat kuasa perseorangan yaitu berdasarkan penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidensil sebagai kuasa perseorangan. Ya, baik Ibu. Jadi memang untuk persyaratannya paling utama itu kartu tanda pengenal ya Bu ya, Iya, atau KTP. betul. Jadi semua pihak memang bisa mendaftarkan IKOT, bisa menjadi pengguna layanan IKOT ya Bu ya. Betul sekali Mbak Baik Desti. Ibu, seperti yang sudah Ibu sampaikan mengenai ruang lingkup IKOT itu dari awal pendaftaran sampai dengan putusan dan juga mencakup juga upaya hukum ya Bu ya. Iya, betul. Kalau untuk upaya hukum itu sendiri, apakah ada perbedaan antara upaya hukum yang melalui elektronik dengan upaya hukum yang sebelumnya secara manual itu, Ibu? Pada dasarnya sama ya. Jadi upaya pengaturan pelaksanaan upaya hukum secara elektronik sebagai bagian optimalisasi ekot dan elitikasi. Jadi tanpa mengubah ya jenis maupun substansi upaya hukum itu sendiri gitu ya. Berarti untuk jenis upaya hukumnya yang dapat didaftarkan melalui IKOT itu apa saja, Ibu? Sebagaimana tadi di sebelumnya ya, telah Ibu sampaikan ya, jenis upaya hukum yang bisa disampaikan secara IKOT diantaranya upaya hukum banding, kasasi, PK dan lainnya gitu ya. Berarti memang secara substansinya itu sama saja ya Bu ya. Iya. Kalau untuk penyampaian, pertukaran dokumen dan segala macam juga melalui litigasi melalui IKOT ya Bu ya. Kalau untuk putusan juga litigasi IKOT Bu untuk putusan upaya hukum itu. Iya betul sekali. Jadi putusan upaya hukum pun disampaikan secara elektronik ya, secara litigasi ya. Dan untuk tanggal penyampaian elektronik menjadi dasar untuk penghitungan tenggang waktu upaya hukum lainnya berikutnya gitu ya. Berarti seluruh proses upaya hukum secara elektronik itu tetap menjamin hak para pihak ya Bu ya. Betul sekali Mbak Desti. Siap Ibu. Berarti bisa dibilang regulasi atau perma ini memang memberikan kemudahan ya Bu ya bagi administrasi perkara, bagi para pihak juga. Untuk hak dan kewajiban para pihak itu seperti apa Ibu dalam proses litigasi atau proses persidangan secara elektronik itu? Iya. Nah, untuk hak
dan kewajiban para pihak ya. Nah, untuk haknya ya, nih hak para pihak meliputi penggunaan e-code dan e-litigasi, yaitu diantaranya penerimaan panggilan, terus pemberitahuan dan putusan secara elektronik, serta akses informasi perkara secara transparan. Nah, untuk kewajibannya itu para pihak mencakup penggunaan akun ya yang sah. Nah, terus kepatuhan terhadap tata cara dan jadwal persidangan elektronik. Terus serta dokumen sesuai maksudnya jadwal persidangan elektronik dan serta tanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian dokumen sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Ibu. Pembahasannya sangat menarik sekali ya Bu ya, tapi sayang sekali waktunya telah berakhir. Terima kasih Ibu Panmut Perdata, Ibu Ety Suryati atas pembahasan kali ini, atas ilmunya kali ini. Demikian pembahasan kita mengenai Perma nomor 7 tahun 2022 yang sebagai langkah nyata dalam mewujudkan peradilan yang modern, transparan dan juga berintegritas. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ety Suryati itu dapat memberikan menambah pengetahuan hukum sekaligus mendorong untuk mewujudkan pelayanan publik Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa ikuti podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Saya Desti pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa pada podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di Tasikmalaya selamat pagi. Pengadilan negeri berputar lagi, mencari keadilan setinggi langit. Di ruang tamu online kita bertemu.